diselamatkan. Karena kasih-Nya kita beroleh hidup kekal bersama Dia di surga. Jalan dan kebenaran dan hidup hanya ada dalam satu nama. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sembahlah nama-Nya, pujilah nama-Nya, berharap padanya dengan segala ketaatan hati kita. Dalam keheningan, dalam diamnya, Dia selalu datang mendekati kita dengan lemah lembut. Bila tiba waktunya, Dia akan membawa kita ke surga. Salam untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, Bapa yang penuh kemurahan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 80 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tema yang menjadi perenungan bagi kita, kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita hidup dan menetap di dunia ini, kita tidak pernah terlepas dengan hal memilih. Soal memilih kerap terjadi dalam hidup kita manusia. Memilih yang benar yang kita mau, memilih yang benar-benar kita butuhkan, bahkan memilih sesuatu yang bisa saja membuat kita harus kehilangan sesuatu yang lain ataupun mengorbankan sesuatu. Dalam sebuah keluarga, umpamanya kakak beradik, ketika mereka mau makan, mereka akan meminta bagian mereka masing-masing kepada orang tuanya. Si kakak meminta porsi yang banyak dan si adik meminta bagian porsi yang sedikit. Kalau seandainya si kakak dikasih porsi yang sedikit dan si adik dikasih porsi yang banyak, mungkin mereka akan memilih untuk menukar makanan sesuai dengan yang mereka inginkan. Sama halnya dengan kita hidup di dunia ini. Sering sekali kita juga sering diperhadapkan untuk bisa memilih yang mana kita lakukan dan alami dalam setiap kehidupan kita. Baik itu dalam hal pergumulan hidup. Tidak ada satupun kita manusia menginginkan datangnya masalah atau pergumulan hidup dalam kehidupan kita. Kita akan memilih supaya hidup kita penuh dengan kecukupan, kedamaian, tidak ada sakit penyakit, dan semuanya hanya kebahagiaan dan canda tawa. Akan tetapi hal itu tidak bisa kita pungkiri
bahwa pergumulan ataupun masalah hidup akan tetap menghinggapi setiap kehidupan kita, karena kita sudah berdosa. Setiap orang berhak memilih apa yang terjadi di dalam hidupnya, tetapi hanya Tuhan saja yang berhak untuk menentukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita saat ini adalah ungkapan pemazmur ketika ia mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang sangat berat dan sangat mengharapkan pemulihan dari Tuhan, terkhusus dari umatnya. Tindakan pemazmur datang kepada Tuhan adalah tindakan yang tepat. Di dalam penyerahannya, pemazmur ini menuangkan semua keluh kesahnya dalam doa syafaat ini. Pemazmur memohon kebangunan rohani dan pemulihan terjadi untuk umat Allah atas berkat penuh dan perkenan Allah. Mazmur ini juga melukiskan sesuatu umat yang telah runtuh sehingga terbuka untuk diserang dari luar. Mereka telah makan roti, cucuran air mata, dan menjadi sasaran ejekan orang. Dengan kerendahan hati yang sangat, pemazmur berkali-kali memohon syafaat kepada Allah agar menunjukkan kembali perkenanannya dan membuat wajah Tuhan bersinar atas kaum sisa yang berseru kepada nama Tuhan. Permohonan supaya Allah memulihkan keadaan mereka yang dinyatakan pemazmur, supaya mereka dikembalikan dari pembuangan, bertobat dan kembali kepada Tuhan, serta memiliki semangat hidup lagi. Di tengah pergumulan tersebut, mereka sadar bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka dan Tuhan tetap mengasihi umatnya meskipun mereka sedang mengalami penderitaan. Mereka tahu bahwa kesulitan tersebut merupakan akibat murka Tuhan, akibat pemberontakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, untuk mengalami pemulihan, mereka harus kembali kepada Tuhan. Namun, betapa banyak orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup malah lari mencari pertolongan kepada dunia dan terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bukannya pemulihan yang diperoleh, tetapi keadaan mereka malah semakin terpuruk dan hancur. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika pergumulan atau penderitaan itu tiba, kerap kita pada saat itu mencari dan memohon kepada Tuhan supaya diberi pertolongan. Tidak banyak orang-orang Kristen pada masa ini yang selalu siap siaga dalam segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Dalam arti, jika tongkat kekuatannya adalah Allah, maka tidak akan pernah ia akan tergoyah dengan situasi apapun yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena dari awal mulanya dia meletakkan hidupnya di dalam kendali tangan Tuhan. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan kita. Hanya saja kita dituntut untuk percaya totalitas dan berserah, bukan pasrah dalam hidup kita. Bahkan melalui penderitaan yang kita alami adalah sebagai sarana Tuhan untuk memberikan pemulihan di dalam hidup kita yang telah rusak dan hancur. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa poin yang penting yang dapat menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, bersiap-siaplah selalu dalam segala keadaan hidup yang kita alami. Jika tongkat kekuatan kita adalah Allah, maka tidak ada lain yang kita khawatirkan untuk terjadi
dalam hidup kita. Yang kedua, kapanpun penderitaan itu datang silih berganti dalam hidup kita, percayalah pertolongan dan pemulihan Allah juga akan hadir dengan cara yang tak terduga oleh manusia. Dan yang ketiga, berjaga-jagalah dan waspadalah, tetap setia dan percayakan hidupmu dalam Tuhan, maka Ia akan bertindak. Dan yang keempat, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan dan diberikan suatu janji penghiburan dan pemulihan dari Allah. Yang rusak akan diperbaiki, yang hilang akan dicari dan diketemukan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia akan memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah menyegarkan kami Bapa, yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Kiranya hanya ke dalam tangan Tuhanlah kami dapat berserah Tuhan di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Pasti ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua pendengar sapaan teduh dimanapun berada Bapa pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Apabila ada yang sedang di dalam pergumulan, Tuhan kuatkan Bapa. Apabila ada yang lemah karena sakit penyakit Bapa, Tuhan biarlah tangan-Mu yang menyembuhkannya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa Bapa untuk seluruh serayan Tuhan, baik pertua diaken yang sudah emeritus Bapa. Tuhan memberkati Bapa, supaya ketika mereka pun sudah emeritus, tetapi mereka tetap semangat Bapa di dalam memberikan dukungan untuk melayani Bapa di tengah-tengah gerejamu Bapa. Biarlah kiranya seluruh emeritus kami Bapa dapat menjadi penasihat yang memberikan semangat bagi seluruh pelayanan program di tengah-tengah gereja Tuhan Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh dalam pelayanan baik tingkat moderamen Bapa, klasis, rumbun, permingguan Bapa. Tuhan memberkati seluruhnya Bapa. Itu semua dapat memajukan Bapa iman kepercayaan Tuhan untuk tetap hanya menyembah kepadamu saja Bapa. Tuhan, ini doa kami Bapa. Sepanjang kehidupan kami di hari ini Bapa, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan memberkati Bapa kehidupan kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar sapaan teduh dimanapun kita berada.